wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Melinda, NIM F1G1210238. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan SRS saya, yaitu Software Requirement Specification for aplikasi pengelola keuangan pribadi, Moneymail. Baik, yang pertama yaitu tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang persyaratan perangkat lunak untuk aplikasi pengelola keuangan pribadi. Ini mencakup deskripsi umum, fungsi-fungsi utama, persyaratan fungsional dan non-fungsional, serta antarmuka pengguna. Yang kedua, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Audien yang dituju yaitu berbagai jenis audien, mulai dari pelajar, profesional, hingga keluarga yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Nah, adapun pembaca yang disarankan yaitu individu yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, batasan produk. Batasan produk dari aplikasi ini yaitu ia tidak memberikan atau mendukung nasihat keuangan profesional. Meskipun Moneymail dapat memberikan pemahaman tentang kebiasaan pengeluaran dan membantu mengatur anggaran, aplikasi ini tidak menggantikan saran keuangan dari seorang profesional. Pengguna tetap perlu berkonsultasi dengan penasihat keuangan jika mereka membutuhkan nasihat khusus atau bantuan dalam mengelola keuangan mereka. Yang keempat, definisi dan istilah. Di sini ada dua definisi, yaitu SRS dan IEEE. SRS yaitu Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau sering disingkat SKPL. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineering, standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Yang kelima, referensi. Adapun referensi yang saya gunakan untuk pembuatan perancangan SRS ini yaitu sebagai berikut. Referensinya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, deskripsi keseluruhan. Deskripsi produk. Moneymail adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi dengan mudah dan efisien. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran mereka, mengatur anggaran, dan merancang tabungan. Salah satu fitur utama Moneymail adalah kemampuan untuk membuat anggaran yang tepat. Pengguna dapat menetapkan batas pengeluaran untuk setiap kategori seperti makanan, transportasi, atau hiburan. Moneymail akan memberikan notifikasi jika batas tersebut tercapai atau melebihi. Hal ini membantu pengguna menjaga pengeluaran mereka sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan. Moneymail juga membantu pengguna dalam merencanakan dan mencapai tujuan tabungan. Pengguna dapat menetapkan target tabungan, baik itu untuk hiburan, pendidikan, atau kebutuhan jangka panjang lainnya. Aplikasi ini akan membantu menghitung jumlah yang perlu ditabung setiap bulan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga pengguna dapat dengan mudah merencanakan dan mengatur tabungan mereka. Selain itu, Moneymail juga menyediakan laporan dan analisis keuangan yang membantu pengguna memahami pola pengeluaran mereka dari waktu ke waktu. Pengguna dapat melihat tren pengeluaran, mengidentifikasi area di mana pengeluaran dapat dikurangi, dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Dengan antarmuka yang intuitif dan user-friendly, Moneymail memudahkan pengguna untuk mengelola keuangan mereka dengan baik. Aplikasi ini memberikan alat yang praktis dan efektif bagi individu untuk mengatur dan mengendalikan pengeluaran mereka sesuai dengan tujuan keuangan yang ditetapkan. Selanjutnya, fungsi produk. Fungsi dari aplikasi Moneymail ini yaitu yang pertama, pelacakan pengeluaran, pengaturan anggaran, rencana tabungan, laporan dan analisis keuangan, pengingat pembayaran, serta keamanan dan privasi. Selanjutnya, penggolongan karakteristik pengguna. Kategori pengguna ada dua, yaitu admin dan pengguna. Admin, tugas admin di sini yaitu mengelola dan mengawasi sistem. Hak akses ke aplikasi yaitu mengelola data pengguna,
Dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin yaitu kemampuan menggunakan aplikasi admin. Selanjutnya, pengguna. Tugas pengguna yaitu memilih dan mengatur keperluan mereka pada fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Moneymail seperti manajemen pengeluaran, mengatur anggaran, merancang tabungan, dan menganalisis keuangan. Adapun hak akses pengguna ke aplikasi yaitu mencatat pengeluaran, mengkategorisasikan pengeluaran, monitoring pengeluaran, dan menganalisis pengeluaran. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu pemahaman dasar tentang cara menggunakan aplikasi, kemampuan mengelola informasi keuangan pribadi, keterampilan dalam mengkategorikan pengeluaran, serta kesadaran dan disiplin keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan mengatur anggaran. Kemampuannya itu harus memahami dasar tentang cara mengguna aplikasi, pemahaman tentang anggaran, pengetahuan tentang kategori pengeluaran, keterampilan perencanaan keuangan, serta kesadaran dan disiplin keuangan. Yang ketiga, pembuatan rencana tabungan dan pelacakan kemajuan tabungan. Kemampuannya yaitu pemahaman dasar tentang cara menggunakan aplikasi, pemahaman tentang tujuan tabungan, keterampilan perencanaan keuangan, konsistensi dan disiplin dalam menabung, kemampuan pengaturan anggaran, serta kesadaran dan monitoring keuangan. Dan yang terakhir yaitu akses ke laporan keuangan, detail transaksi dan grafik dan visualisasi. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu pemahaman dasar tentang cara menggunakan aplikasi, pemahaman tentang data, keuangan, serta keterampilan analisis data. Selanjutnya, lingkungan operasi. Perangkat lunak Moneymail dirancang untuk beroperasi di lingkungan berikut, yaitu yang pertama, platform. Moneymail dapat dijalankan pada platform mobile termasuk Android dan iOS. Kemudian perangkat keras. Aplikasi Moneymail kompatibel dengan berbagai perangkat keras mobile yang umum digunakan seperti smartphone dan tablet. Yang ketiga, sistem operasi dan versi. Aplikasi Moneymail dapat berjalan pada sistem operasi Android versi 5.0 atau Lollipop ke atas. Selain itu, aplikasi juga dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi iOS versi 11 ke atas. Selanjutnya, komponen perangkat lunak lainnya. Nah, Moneymail adalah aplikasi independen yang tidak membutuhkan komponen perangkat lunak tambahan untuk beroperasi. Namun, untuk mengoptimalkan fungsionalitasnya, aplikasi ini memerlukan akses ke fitur perangkat seperti kamera untuk mengambil gambar bukti pembayaran, atau lokasi untuk melacak transaksi berdasarkan tempat. Yang terakhir adalah aplikasi pendukung. Moneymail dapat beroperasi secara mandiri, tetapi pengguna juga dapat mengintegrasikannya dengan aplikasi lain yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya, pengguna dapat menghubungkan Moneymail dengan aplikasi perbankan mereka untuk mengimpor secara otomatis data transaksi ke dalam Moneymail. Selanjutnya, batasan produk. Pada pengembangan aplikasi Moneymail, terdapat beberapa item atau masalah yang dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi para pengembang atau developer di antaranya. Kebijakan perusahaan atau peraturan. Pengembangan aplikasi harus memperhatikan kebijakan perusahaan terkait dengan keamanan privasi dan penggunaan data. Selanjutnya, keterbatasan hardware. Perangkat keras yang digunakan oleh pengguna dapat memiliki keterbatasan seperti kapasitas memori atau daya komputasi. Pengembang perlu memperhatikan keterbatasan ini agar aplikasi Moneymail dapat berjalan secara optimal di berbagai perangkat dengan spesifikasi yang berbeda. Selanjutnya, teknologi alat dan database. Pengembang perlu memilih teknologi alat dan database yang tepat untuk mengembangkan aplikasi Moneymail. Misalnya, pemilihan basis data yang tepat untuk menyimpan data keuangan pengguna. Selanjutnya, persyaratan bahasa. Moneymail dapat membutuhkan dukungan multibahasa untuk mencakup pengguna dari berbagai negara atau wilayah. Selanjutnya, protokol komunikasi. Nah, jika Moneymail berkomunikasi dengan sistem atau layanan lain, pengembang perlu memperhatikan protokol komunikasi yang digunakan. Kompatibilitas dengan protokol standar dan integrasi yang baik dengan layanan pihak ketiga dapat menjadi pertimbangan penting.
Selanjutnya, pertimbangan keamanan. Keamanan data pengguna adalah prioritas utama dalam aplikasi keuangan seperti Moneymail ini. Pengembang perlu memperhatikan praktik keamanan terbaik seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan lainnya. Dan terakhir adalah standar pemrograman. Pengembang perlu mematuhi standar pemrograman yang baik dan praktik terbaik dalam pengembang aplikasi seperti Moneymail ini. Hal ini termasuk pengguna desain yang responsif, pengkodean yang bersih, dokumentasi yang baik, dan pengujian yang komprehensif. Selanjutnya, dokumentasi pengguna. Berikut adalah daftar komponen dokumentasi pengguna yang untuk disertakan bersama dengan perangkat lunak Moneymail. Yang pertama itu user manual atau panduan pengguna. Nah, dokumen ini berisi instruksi langkah demi langkah tentang cara menggunakan aplikasi Moneymail. Yang kedua itu frequently asked questions atau dokumen FAQ. Dokumen FAQ ini berisi daftar pertanyaan umum yang sering diajukan oleh pengguna beserta jawaban yang relevan. Kemudian yang terakhir, knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah sumber daya yang komprehensif yang mencakup informasi lebih rinci tentang fitur-fitur, proses, dan konsep yang terkait dengan Moneymail ini. Bisa berupa artikel, petunjuk langkah demi langkah, dan penjelasan mendalam yang membantu pengguna dalam menjelajahi dan memaksimalkan penggunaan aplikasi. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama itu user interface. Berikut adalah beberapa karakteristik logis antarmuka pengguna yang dapat ditemukan dalam aplikasi Moneymail ini. Yang pertama, desain antarmuka. Antarmuka pengguna Moneymail dirancang dengan desain yang intuitif dan ramah pengguna. Ini mencakup tata letak yang teratur, navigasi yang mudah dipahami, dan penggunaan icon atau gambar yang representatif untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi fitur-fitur tertentu. Yang kedua, gambar layar. Moneymail menyajikan berbagai gambar layar yang berbeda untuk masing-masing fitur dan fungsi. Misalnya, gambar layar utama menampilkan ikhtiar keuangan pengguna, sementara halaman pengaturan menampilkan opsi pengaturan yang dapat diubah oleh pengguna. Yang ketiga, standar GUI. Moneymail mengikuti standar GUI yang umum digunakan, termasuk icon standar, gaya keluarga produk yang konsisten, dan elemen desain yang mudah dikenali. Yang keempat, tata letak layar. Tata letak layar di aplikasi Moneymail ini dirancang untuk memastikan visibilitas dan aksesibilitas yang baik terhadap informasi dan fungsi penting. Yang kelima, fungsi standar. Moneymail menyediakan fungsi standar yang konsisten di seluruh antarmuka pengguna. Misalnya terdapat tombol simpan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan pengguna, tombol batal untuk membatalkan aksi, dan tombol bantuan untuk mengakses sumber daya bantuan dan panduan pengguna. Yang keenam, pintasan keyboard. Moneymail dapat mendukung pintasan keyboard tertentu untuk akses cepat ke fungsi-fungsi penting. Nah, misalnya kombinasi tombol Ctrl S untuk menyimpan perubahan atau Ctrl Z untuk membatalkan aksi. Dan yang terakhir yaitu pesan kesalahan. Nah, ketika terjadi kesalahan atau masalah, aplikasi Moneymail ini memberikan pesan kesalahan yang jelas dan informatif untuk membantu pengguna memahami masalah yang terjadi dan mengambil tindakan yang tepat. Nah, dalam aplikasi Moneymail ini ada juga beberapa komponen yang memerlukan antarmuka pengguna atau user interface, termasuk halaman utama. Nah, ini adalah tampilan pertama yang muncul setelah pengguna berhasil masuk ke aplikasi. Selanjutnya, pengaturan. Aturan memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi dan opsi yang berkaitan dengan aplikasi. Selanjutnya, pemantauan transaksi. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dan melacak setiap transaksi keuangan yang mereka lakukan. Selanjutnya, laporan dan analisis. Nah, bagian ini memberikan laporan dan analisis yang berguna tentang keuangan pengguna. Kemudian ada anggaran. Nah, komponen ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengatur anggaran keuangan mereka. Kemudian ada rencana tabungan.
Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan melacak tujuan tabungan mereka. Dan terakhir, bantuan dan dukungan. Nah, bagian ini menyediakan sumber daya bantuan seperti panduan pengguna, pertanyaan yang sering diajukan, dan kontak dukungan pelanggan jika pengguna membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan. Selanjutnya, hardware interface. Karakteristik logis dan fisik dari antarmuka antara produk aplikasi dan komponen perangkat keras dari sistem dapat mencakup beberapa elemen penting, antara lain karakteristik logis. Yang pertama, sifat interaksi data. Nah, antarmuka harus mendukung transfer data antara perangkat lunak dan perangkat keras dengan sifat interaksi yang sesuai. Misalnya, perangkat lunak dapat mengirimkan data transaksi ke printer untuk dicetak atau menerima data hasil pemindaian dari pemindai. Kemudian protokol komunikasi. Nah, perangkat lunak dan perangkat keras perlu memiliki protokol komunikasi yang kompatibel. Ini termasuk format data yang digunakan untuk pertukaran informasi, prosedur, dan penanganan pesan atau perintah dan aturan komunikasi yang harus diikuti. Kemudian integrasi data. Nah, antarmuka harus memungkinkan integrasi dan pemrosesan data yang diterima atau dikirim antara perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, perangkat lunak harus mampu memproses data yang relevan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian keamanan dan privasi. Antarmuka harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data yang dikirimkan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, ini melibatkan pengguna protokol komunikasi yang aman dan mekanisme perlindungan data yang sesuai. Nah, adapun karakteristik fisiknya yaitu jenis perangkat yang didukung. Nah, aplikasi Monemail akan dirancang untuk berinteraksi dengan berbagai jenis perangkat yang relevan dalam konteks pengelolaan keuangan atau pembayaran. Hal ini memastikan bahwa Monemail dapat digunakan untuk berbagai pengguna dan perangkat yang mereka miliki, seperti smartphone, tablet, atau komputer desktop. Selanjutnya, konektivitas fisik. Misalnya, perangkat lunak dapat terhubung ke printer melalui kabel USB atau ke terminal kartu pembayaran melalui konektor yang sesuai. Dan yang terakhir, bentuk fisik. Nah, perangkat keras yang digunakan dalam aplikasi Monemail ini dapat memiliki bentuk fisik yang berbeda seperti ukuran, tampilan, tombol, atau layar sentuh. Perangkat lunak harus mengakomodasi dan berinteraksi dengan tata letak fisik perangkat keras yang relevan. Selanjutnya, software interface. Komponen perangkat lunak yang terkait dengan aplikasi Monemail. Aplikasi Monemail dapat memiliki keterkaitan dengan beberapa komponen perangkat lunak, khusus lainnya yang mendukung fungsionalitas dan kinerja aplikasi. Seperti basis data, ia menggunakan MySQL, sistem operasi seperti Windows, Mac OS, iOS, atau Android, alat dan pustaka seperti React Native, Flutter, atau Angular untuk pengembangan aplikasi lintas platform, atau alat seperti Visual Studio Code untuk pengembangan dan pengujian. Kemudian komponen komersial terintegrasi seperti sistem pembayaran pihak ketiga, analisis keuangan, atau integrasi dengan layanan perbankan online. Kemudian data atau pesan masuk dan keluar. Nah, contoh data atau pesan masuk termasuk transaksi pengeluaran atau pendapatan, pengaturan anggaran, atau rencana tabungan. Data atau pesan keluar mungkin termasuk laporan keuangan, notifikasi pengeluaran, atau informasi anggaran. Selanjutnya, pelayanan yang dibutuhkan dan sifat komunikasi. Perangkat lunak Monemail ini mungkin membutuhkan layanan seperti layanan pembayaran online, akses ke data keuangan aktual, atau layanan notifikasi. Selanjutnya, protokol antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Dokumen terpisah harus merujuk pada protokol antarmuka pemrograman aplikasi yang terperinci, yang menjelaskan secara rinci cara berinteraksi dengan komponen perangkat lunak lainnya. Dan yang terakhir, data yang dibagikan. Nah, ada beberapa data yang mungkin dibagikan seperti data pengguna, informasi transaksi, atau pengaturan anggaran. Selanjutnya, communication interface.
aplikasi Monemail ini memiliki beberapa persyaratan terkait dengan fungsi komunikasi. Yang pertama, email. Aplikasi Monemail mungkin memerlukan integrasi dengan protokol email seperti SMTP. Kemudian, peramban web. Nah, aplikasi Monemail dapat memiliki antarmuka web yang memungkinkan pengguna mengakses akun mereka melalui peramban web. Komunikasi antara aplikasi dan peramban web biasanya menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Kemudian, protokol komunikasi server jaringan. Nah, aplikasi Monemail mungkin memerlukan komunikasi dengan server jaringan melalui protokol khusus seperti TCP atau IP. Kemudian, formulir elektronik. Nah, aplikasi Monemail dapat menyertakan formulir elektronik yang memungkinkan pengguna memasukkan atau memperbarui informasi seperti detail transaksi atau pengaturan anggaran. Selanjutnya, standar komunikasi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan aplikasi dan lingkungan teknisnya. Contohnya adalah HTTP, kemudian keamanan atau enkripsi komunikasi. Nah, aplikasi Monemail akan menerapkan protokol keamanan seperti HTTPS yang menggunakan SSL atau TLS untuk melindungi komunikasi antara aplikasi dan server. Hal ini dapat melibatkan sertifikat digital, enkripsi data, dan mekanisme otentik yang relevan untuk melindungi informasi pengguna. Selanjutnya, kecepatan transfer data dan mekanisme sinkronisasi dapat bervariasi tergantung pada arsitektur dan desain aplikasi. Nah, pada aplikasi Monemail ini mungkin akan menggunakan teknik seperti koneksi jaringan yang efisien, penggunaan change untuk mengoptimalkan kecepatan akses data, atau sinkronisasi periodik dengan server untuk memperbarui informasi terbaru. Dan yang terakhir adalah mekanisme sinkronisasi dalam aplikasi Monemail memastikan data yang ada di perangkat pengguna selalu terbarui dengan data yang ada di server. Nah, sinkronisasi ini dilakukan melalui protokol komunikasi seperti HTTP atau HTTPS yang mengirimkan data delta, yaitu perubahan data yang terjadi sejak sinkronisasi sebelumnya. Selanjutnya, functional requirement. Di sini ada kebutuhan fungsional dan penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada login, di mana user dapat login menggunakan alamat email dan password. Kemudian yang kedua ada manajemen pengeluaran, di mana pengguna dapat mencatat, melacak, dan mengelola pengeluaran mereka dengan mudah. Ini termasuk mencatat pengeluaran dalam berbagai kategori. Dan yang ketiga ada pengaturan anggaran, di mana pengguna dapat membuat anggaran pribadi dengan menetapkan batas pengeluaran untuk setiap kategori. Yang keempat ada perencanaan tabungan, di mana pengguna dapat menetapkan tujuan tabungan, mengatur target jumlah, dan melacak kemajuannya. Kemudian ada laporan dan analisis keuangan, di mana pengguna dapat memantau kesehatan keuangan mereka dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada pengelola sistem, di mana admin dapat mengatur dan mengelola berbagai aspek sistem aplikasi. Kemudian di sini ada use case diagramnya. Di sini terdapat admin dan pengguna. Dan kemudian ada use case login, use case manajemen pengeluaran, use case mengatur anggaran, use case merancang tabungan, menganalisis keuangan, serta mengelola sistem. Nah, di mana admin dapat melakukan login dan admin dapat mengelola sistem. Sedangkan pengguna dapat melakukan login, pengguna dapat manajemen pengeluaran, pengguna dapat mengatur anggaran, pengguna dapat merancang tabungan, serta pengguna dapat menganalisis keuangan. Nah, use case yang pertama itu use case login. Deskripsinya yaitu aktor utamanya adalah pengguna, di mana use case ini menggambarkan langkah-langkah yang terjadi ketika pengguna melakukan login ke dalam aplikasi Monemail. Adapun simulasi dan responnya, aksi dari user yaitu pengguna membuka aplikasi Monemail.
Kemudian pengguna memasukkan alamat email dan password yang valid. Kemudian respon dari sistem yaitu sistem menerima informasi login dari pengguna. Sistem memvalidasi informasi login yang dimasukkan oleh pengguna. Jika informasi login valid, maka sistem mengotentikasi pengguna dan memberikan akses ke fitur aplikasi Moneymail. Nah, jika informasi login tidak valid, maka sistem memberikan pesan kesalahan kepada pengguna dan meminta mereka untuk memasukkan informasi login yang benar. Kemudian aksi dari user yaitu pengguna dapat memberikan informasi login yang salah dan mengirim ulang. Kemudian respon dari sistem, proses validasi kembali dilakukan. Kemudian user melakukan aksi lagi, yaitu pengguna dapat menjelajah aplikasi Moneymail setelah berhasil login. Adapun respon dari sistem yaitu menampilkan halaman utama. Adapun activity diagram dari use case login ini yaitu dapat dilihat pada layar, di mana user dapat memulai, kemudian membuka aplikasi Moneymail, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, user akan memasukkan alamat email dan passwordnya. Kemudian sistem akan memvalidasi informasi. Nah, jika informasinya valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, jika informasinya tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan. Kemudian, user akan memasukkan kembali alamat email dan password yang valid. Selanjutnya, sequence diagram pada use case login dapat dilihat pada layar berikut, di mana user mengakses halaman login. Kemudian, user memasukkan email dan password. Kemudian, email dan password tersebut diproses, datanya dimasukkan ke tabel database user. Kemudian apabila data tersebut valid, maka login berhasil dan akan menampilkan halaman utama. Jika datanya tidak berhasil atau tidak valid, maka ia akan memasukkan ulang email dan password dan akan diproses kembali di sistem. Yang kedua itu use case manajemen pengeluaran. Aktor utamanya yaitu pengguna. Nah, di mana use case ini mencakup interaksi antara pengguna dengan fitur manajemen pengeluaran pada aplikasi Moneymail. Pengguna dapat mengelola dan memantau pengeluaran mereka dengan cara menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus pengeluaran yang telah tercatat. Adapun stimulasi dan responnya yaitu aksi dari user, pengguna membuka aplikasi Moneymail dan mengakses halaman manajemen pengeluaran pada menu utama. Kemudian respon sistem menampilkan halaman manajemen pengeluaran yang berisi daftar pengeluaran yang telah tersimpan. Kemudian, pengguna dapat melihat daftar pengeluaran yang telah tersimpan, termasuk rincian seperti tanggal, kategori pengeluaran, jumlah, dan deskripsi. Kemudian, aksi dari user, pengguna dapat menambahkan pengeluaran baru dengan mengklik tombol tambah pengeluaran atau opsi serupa. Kemudian, respon sistemnya yaitu sistem menampilkan formulir pengeluaran baru yang berisi kolom-kolom yang harus diisi oleh pengguna. Setelah itu, user mengisi kolom-kolom dengan informasi yang relevan seperti kategori pengeluaran, jumlah, dan deskripsi pengguna. Menekan tombol simpan atau opsi berupa untuk menyimpan pengeluaran baru ke dalam sistem. Kemudian respon dari sistem yaitu sistem melakukan validasi. Jika informasi yang diisi valid, pengeluaran baru akan disimpan dan basis data aplikasi Moneymail. Jika informasi tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Nah, kemudian aksi dari user lagi, pengguna dapat melihat pengeluaran yang baru ditambahkan dalam daftar pengeluaran yang ditambah pada halaman manajemen pengeluaran. Kemudian respon sistem menampilkan pengeluaran baru yang ditambahkan. Nah, berikut activity diagram dari use case manajemen pengeluaran yaitu pengguna memulai mengakses halaman manajemen pengeluaran pada Moneymail, kemudian sistem menampilkan halaman manajemen pengeluaran, kemudian pengguna memilih opsi menambahkan pengeluaran baru, kemudian sistem menampilkan halaman formulir pengeluaran,
Kemudian pengguna memasukkan informasi pengeluaran yang diperlukan. Nah, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpan pengeluaran yang dimasukkan. Nah, jika informasi yang dimasukkan valid, maka sistem akan menampilkan daftar pengeluaran baru yang ditambahkan. Nah, jika informasinya tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan dan pengguna akan memasukkan kembali informasi yang diperlukan. Adapun sequence diagramnya yaitu dapat dilihat pada layar berikut, di mana pengguna mengakses halaman manajemen pengeluaran, kemudian sistem menampilkan halaman manajemen pengeluaran, kemudian user memilih opsi tambah pengeluaran baru, kemudian sistem menampilkan halaman formulir pengeluaran, kemudian pengguna memasukkan informasi pengeluaran. Nah, kemudian informasi tersebut diproses dan datanya dimasukkan ke dalam database pengeluaran. Nah, jika informasinya valid, maka data pengeluaran baru akan ditampilkan. Jika tidak, maka ia akan mengisi ulang informasi yang diperlukan, kemudian diproses kembali. Use case yang ketiga yaitu use case pengaturan anggaran. Aktornya yaitu pengguna. Nah, use case ini mencakup proses pengaturan anggaran oleh pengguna pada aplikasi Moneymail. Nah, pengguna dapat mengatur anggaran untuk kategori pengeluaran tertentu dalam rangka mengelola dan memantau pengeluaran mereka sesuai dengan tujuan keuangan yang ditetapkan. Adapun simulasi dan responnya yaitu aksi dari user, yaitu pengguna mengakses halaman pengaturan anggaran, kemudian sistem merespon dan menampilkan halaman pengaturan anggaran yang berisi informasi anggaran. Kemudian pengguna dapat menambahkan anggaran baru dengan mengklik tombol tambah anggaran atau opsi serupa. Kemudian respon sistem menampilkan formulir anggaran kosong yang dapat diisi oleh pengguna. Kemudian aksi user, pengguna memasukkan informasi anggaran seperti nama anggaran, jumlah anggaran, dan kategori anggaran. Kemudian pengguna menyimpan anggaran yang telah dibuat. Dan kemudian respon sistem yaitu sistem memvalidasi informasinya. Jika ada kesalahan atau validasi gagal, sistem memberikan pesan kesalahan. Jika anggaran berhasil, maka anggaran akan disimpan oleh sistem. Kemudian pengguna dapat melihat anggaran yang telah dibuat. Nah, respon sistemnya, sistem menampilkan halaman anggaran yang dibuat. Nah, adapun activity diagramnya yaitu sebagai berikut. Nah, di mana pengguna memulai dan mengakses halaman pengaturan anggaran pada Moneymail, kemudian sistem menampilkan halaman pengaturan anggaran, kemudian pengguna memilih opsi atur anggaran, kemudian sistem menampilkan formulir anggaran, kemudian pengguna memasukkan informasi anggaran, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpan anggaran. Jika data yang dimasukkan valid, maka sistem akan menampilkan halaman anggaran yang dibuat. Jika informasi yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan, kemudian pengguna akan memasukkan kembali informasi anggaran yang diperlukan. Nah, adapun sequence diagramnya yaitu sebagai berikut, di mana pengguna mengakses halaman pengeluaran anggaran, kemudian sistem menampilkan halaman pengaturan anggaran, kemudian pengguna memilih opsi atur anggaran, kemudian sistem menampilkan formulir anggaran, kemudian pengguna memasukkan informasi anggaran, kemudian informasi tersebut diproses dan datanya dimasukkan ke tabel database anggaran. Nah, jika data tersebut valid, maka sistem akan menampilkan data anggaran baru. Nah, jika informasinya tidak valid, maka pengguna harus memasukkan kembali informasi anggaran yang diperlukan, kemudian diproses kembali. Use case yang keempat yaitu perencanaan tabungan. Aktor utamanya yaitu pengguna. Nah, di mana use case perencanaan tabungan memungkinkan pengguna untuk merencanakan tabungan dengan menentukan tujuan tabungan, target jumlah tabungan, dan jangka waktu yang ditentukan. Adapun stimulasi dan responnya itu
Aksi dari user, yaitu pengguna membuka aplikasi dan mengakses halaman perencanaan tabungan dari menu. Kemudian respon dari sistem menampilkan halaman perencanaan tabungan yang berisi informasi tabungan yang ada, termasuk saldo saat ini dan target tabungan. Kemudian aksi user, pengguna memilih opsi untuk membuat atau mengedit rencana tabungan. Kemudian respon sistem menampilkan formulir rencana tabungan yang dapat diisi oleh pengguna. Kemudian, pengguna memasukkan informasi rencana tabungan seperti nama rencana, target tabungan, dan jangka waktu dan menyimpan rencana tabungan yang telah dibuat atau diedit. Kemudian respon dari sistem yaitu sistem memvalidasi dan menyimpan rencana tabungan ke dalam database. Jika valid atau berhasil, maka rencana tabungan akan disimpan. Jika tidak, maka sistem memberikan pesan kesalahan. Kemudian, pengguna dapat melihat dan mengelola rencana tabungan lainnya atau kembali ke halaman utama tabungan. Kemudian respon sistem yaitu sistem menampilkan perencanaan tabungan. Nah, adapun activity diagramnya yaitu pengguna memulai kemudian mengakses halaman perencanaan tabungan pada Moneymail. Kemudian sistem menampilkan halaman perencanaan tabungan. Kemudian pengguna memilih opsi membuat atau mengedit rencana tabungan. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan formulir rencana tabungan. Nah, kemudian pengguna akan memasukkan informasi rencana tabungan. Setelah itu, sistem akan memvalidasi dan menyimpan rencana tabungan. Jika informasi yang dimasukkan valid, maka sistem akan menampilkan perencanaan tabungan. Nah, jika informasi yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan. Kemudian pengguna akan memasukkan kembali informasi rencana tabungan yang diperlukan. Adapun sequence diagramnya yaitu dapat dilihat pada layar berikut, di mana pengguna mengakses halaman perencanaan tabungan, kemudian sistem menampilkan halaman perencanaan tabungan. Selanjutnya, pengguna memilih opsi membuat atau mengedit rencana tabungan. Kemudian sistem menampilkan formulir rencana tabungan. Kemudian pengguna memasukkan informasi rencana tabungan, maka informasi tersebut akan diproses dan dimasukkan ke tabel database tabungan. Jika informasinya valid, maka sistem akan menampilkan daftar tabungan baru. Nah, jika informasinya tidak valid, maka pengguna harus memasukkan kembali informasi atau informasi rencana tabungan, kemudian akan diproses kembali. Kemudian use case yang kelima yaitu use case analisis keuangan. Faktor utamanya pengguna. Nah, use case analisis keuangan memungkinkan pengguna untuk menganalisis keadaan keuangan mereka dengan menyediakan laporan dan analisis yang terkait dengan pengeluaran, pendapatan, dan tabungan mereka. Adapun stimulasi dan responnya yaitu aksi dari user, pengguna membuka aplikasi Moneymail dan mengakses halaman analisis keuangan dari menu. Kemudian respon dari sistem menampilkan halaman analisis keuangan yang berisi laporan keuangan terkini yang mencakup informasi tentang pengeluaran, pemasukan, dan saldo. Kemudian aksi user, pengguna dapat memilih filter atau rentang waktu tertentu untuk menganalisis keuangan mereka. Kemudian respon sistem menampilkan grafik atau diagram yang menggambarkan tren pengeluaran dan pemasukan seiring waktu. Adapun activity diagramnya yaitu sebagai berikut, di mana pengguna dapat memulai dan mengakses halaman analisis keuangan pada Moneymail. Kemudian sistem menampilkan halaman laporan analisis keuangan, kemudian memilih filter atau rentan waktu tertentu, kemudian sistem menampilkan grafik atau diagram analisis keuangan. Adapun sequence diagramnya yaitu sebagai berikut, di mana pengguna mengakses halaman analisis keuangan, kemudian sistem menampilkan halaman analisis keuangan, kemudian pengguna memilih filter atau rentan waktu tertentu, kemudian ia diproses dan datanya dimasukkan ke dalam tabel database analisis, kemudian sistem menampilkan laporan dan grafik keuangan. Selanjutnya use case yang keenam yaitu use case pengelola sistem. Aktor utamanya yaitu admin atau pengelola sistem.
Nah, di mana use case ini memberikan akses khusus kepada admin atau pengelola sistem untuk melakukan berbagai tugas terkait pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi Moneymail. Adapun stimulasi dan responnya yaitu aksi user, admin melakukan login, kemudian respon dari sistem memvalidasi kredensial admin dan menampilkan dashboard admin. Kemudian, admin memulai aktivitas pengelolaan sistem. Kemudian responnya, sistem menampilkan daftar fitur dan fungsi yang tersedia untuk admin. Kemudian aksinya, admin memilih tugas pengelola yang ingin dilakukan, misalnya mengelola pengguna. Maka admin memasuki subaktivitas mengelola pengguna. Kemudian respon dari sistem menampilkan opsi pengelolaan pengguna seperti tambah pengguna, hapus pengguna, atau ubah hak akses pengguna. Kemudian, admin memilih salah satu opsi pengelolaan pengguna. Kemudian responnya, sistem melakukan tindakan sesuai dengan pilihan admin. Misalnya, menampilkan formulir tambah pengguna atau daftar pengguna untuk dihapus. Nah, selanjutnya, admin memasukkan informasi yang diperlukan, seperti nama pengguna, kata sandi baru, atau memilih pengguna yang akan dihapus. Nah, kemudian sistem memvalidasi dan memproses permintaan admin, seperti penambah pengguna baru atau menghapus pengguna yang dipilih. Kemudian subaktivitas mengelola pengguna selesai dan admin kembali ke aktivitas pengelolaan sistem. Nah, selanjutnya admin dapat memilih tugas pengelolaan lainnya seperti pengaturan sistem, pemeliharaan data, atau pemecahan masalah. Kemudian sistem akan merespon aktivitas pengelolaan sistem selesai ketika admin selesai menjalankan semua tugas pengelolaan yang diinginkan. Adapun activity diagramnya yaitu sebagai berikut, di mana admin memulai dan melakukan login, kemudian sistem menampilkan dashboard admin, kemudian admin memulai aktivitas pengelolaan sistem, kemudian sistem menampilkan daftar fitur dan fungsi yang tersedia untuk admin, kemudian admin memilih tugas pengelolaan yang ingin dilakukan, misalnya mengelola pengguna, maka sistem akan menampilkan halaman pengelolaan pengguna. Selanjutnya, admin memilih salah satu opsi pengelolaan pengguna. Kemudian, sistem melakukan tindakan sesuai dengan pilihan admin, misalnya menampilkan formulir tambah pengguna atau daftar pengguna untuk dihapus. Nah, kemudian pengguna memasukkan informasi yang diperlukan. Nah, kemudian sistem memvalidasi informasi tersebut. Jika informasinya valid, maka sistem akan menampilkan halaman. Nah, jika informasinya tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan. Kemudian admin akan memasukkan kembali informasi yang diperlukan. Sequence diagramnya yaitu sebagai berikut. Admin melakukan login, kemudian sistem menampilkan dashboard admin, kemudian admin memilih tugas pengelolaan yang ingin dilakukan, misalnya mengelola pengguna. Nah, kemudian sistem menampilkan halaman pengelolaan pengguna. Nah, selanjutnya admin memilih salah satu opsi pengelolaan pengguna, maka sistem akan menampilkan tindakan sesuai dengan pilihan admin. Kemudian, admin memasukkan informasi yang diperlukan, kemudian informasi tersebut diproses dan datanya dimasukkan ke tabel database sistem. Kemudian, sistem memvalidasi. Apabila informasinya valid, maka sistem akan menampilkan hasil pembaruannya. Kemudian jika informasinya tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan kesalahan dan admin akan memasukkan kembali informasi yang diperlukan, kemudian diproses kembali. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram di sini terdapat 7 tabel, yaitu tabel admin, tabel pengguna, tabel login, tabel manajemen pengeluaran, tabel pengaturan anggaran, tabel analisis keuangan, dan tabel perencanaan tabungan. Di mana admin di sini dapat melakukan login, kemudian admin dapat mengelola pengaturan anggaran, admin dapat mengelola manajemen pengeluaran, admin dapat mengelola perencanaan tabungan, dan admin dapat mengelola analisis keuangan. Selanjutnya pada tabel pengguna dapat melakukan login, pengguna dapat mengakses manajemen pengeluaran, pengguna dapat mengakses pengaturan anggaran, pengguna dapat mengakses analisis keuangan, dan pengguna dapat mengakses perencanaan tabungan.
Nah, kemudian non-functional requirements. Di sini ada tabel non-functional requirements di mana terdapat parameter dan kebutuhannya. Di mana yang pertama itu ada availability, di mana aplikasi harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna sepanjang waktu, kecuali untuk pemeliharaan atau pembaruan yang direncanakan dalam hal terjadi gangguan jaringan atau kesalahan sistem. Nah, aplikasi harus dapat pulih dengan cepat dan memastikan ketersediaan yang maksimum. Kemudian reliability. Nah, aplikasi ini harus dapat beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan. Kemudian ergonomi, aplikasi ini harus mudah digunakan, intuitif, dan memiliki desain yang baik. Kemudian portability. Nah, aplikasi Monemail ini harus dapat berjalan di berbagai platform seperti operasi dan perangkat yang berbeda, termasuk komputer, desktop, perangkat mobile, dan berbagai sistem operasi seperti Windows, iOS, dan Android. Kemudian memori. Aplikasi harus efisien dalam penggunaan memori dan tidak mengakibatkan terlalu banyak pemakaian sumber daya sistem. Kemudian response time. Nah, aplikasi Monemail ini harus responsif dan memiliki waktu respons yang cepat saat mengakses dan memproses data keuangan. Kemudian safety. Nah, aplikasi Monemail ini harus memastikan keamanan dan penggunaan transaksi yang dilakukan. Nah, aplikasi Monemail ini harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data. Dan yang terakhir adalah security. Nah, aplikasi Monemail ini harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Ini mencakup enkripsi data, perlindungan terhadap serangan malware, perlindungan terhadap akses tidak sah, dan kebijakan privasi yang ketat. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.